lima baina yadayhi minal kitab. Bahkan Allah mengatakan wa muhaiminan alaih, wa muhaiminan alaih, kata Allah. Dan kami telah menurunkan kepadamu Muhammad kitab dengan kebenaran, musaddiqan, membenarkan, lima baina yadayhi, dari kitab yang sebelumnya, wa muhaiminan alaih, dan menjaga atasnya. Di mana Bapak ini? Makanya saya ini mau tapi kan kita Bapak itu bentar Bapak itu kan saya ini Pak, setiap abad itu kan ada revisi Pak. Lihat Islam di Indonesia. Allah mengatakan A, kalian mengatakan B. Ya kan? Allah mengatakan B, kalian mengatakan C. Sungguh terlalu. Ya. Gini luas bro, gini luas bro. Silakan. Kita kembali ke tema ya. Quran emang nggak jelas. Coba sampean dijelaskan satu saja dari ayat Quran yang bilang kalian nggak jelas. Pak, itu ayo tanda tanya. Satu saja. Ya sebentar ya Pak Furi. Itu tanda tanya judul saya. Quran emang nggak jelas, tanda tanya. Iya. Coba jelaskan. Islam ayat di Al-Quran satu saja yang nggak jelas. Dengan Pak, supaya ngerti gini Pak, sabar Bapak diam dulu. Jidatmu ini Pak. Oke Pak, Bapak diam dulu, ya. Tadi saya sudah baca ayatnya. Ya, Quran, menurut Al-Quran, Quran ini jelas. Ya, tadi saya sudah baca ayatnya. Sebentar dong Pak, biar oke, udah jelas kan? Nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in, menjelaskan tiap sesuatu. Tapi nyatanya menurut Islam ini Qurannya tidak jelas. Oke, saya tanya ke Bapak. Kita buktikan, menurut Bapak Qurannya jelas atau tidak? Quran Bapak. Kenapa tidak jelas, Pak? Oke, berarti jelas. Kenapa tidak jelas gitu? Apa yang tidak jelas di situ? Coba satu ayat saja sampean buktikan. Ya udah, saya tanya ya, kita buktikan ya. Oke, kita buktikan ya. Oke, Pak. Menurut Al-Quran, Pak, siapa ini Pak yang digantung di kayu salib ini Pak? Siapa Pak? Nih Pak, siapa menurut Al-Quran? Siapa Pak? Menurut Al-Quran itu Pak, yang digantung di kayu salib itu adalah Yudas Iskariot. Gitu. Stop. Silakan ayatnya yang mana? Oke, silakan ayatnya yang mana? Macet. Benar kan Pak? Kalau ada Yudas Iskariot yang menggantikan Isa agar digantung di kayu salib, saat ini juga saya lompat dari Monas, kaki di bawah Pak. Lompat saya dari Monas, kaki saya di bawah. Silakan. Ya lompat saja biar ikut Tuhannya sambil lompat saja ikut Tuhannya. Ya udah Bapak cari Yudas Iskariot di Quran, cari. Kok Bapak malah ketawa? Itu orang yang Bapak ketawa. Itu adalah Pak. Dengarkan, itu adalah orang yang diserupakan dengan Yesus gitu loh. Ya surat berapa ayat berapa Pak? Bapak jelaskan. Silakan Pak, saya kan ngasih waktu Bapak menjelaskan. Di mana ada kata Yudas Iskariot menggantikan Isa? Cari ya. Ya silakan. Aduh, makanya saya bilang kan teman-teman. Sambil cari ya Pak, sambil cari. Bapak sambil cari, saya mau ngomong ke teman-teman di bawah sambil cari ya. Saya udah bilang kan, adanya akun saya ini untuk membela Al-Masih Putra Maryam. Nggak lebih, itu aja. Ya. Karena fitnahan kepada Al-Masih Putra Maryam itu di mana-mana. Yang memfitnah itu orang Islam. Kebanyakan. Walaupun ada umat lain. Tapi rata-rata orang Islam. Hari-hari buat komal memfitnah Al-Masih Putra Maryam. Aduh. Kayak Juma dan APII itu loh ya. Hari-hari memfitnah Al-Masih Putra Maryam ya. Hari-hari melawan Allah, hari-hari. Saya baca artinya ya. Saya baca artinya ya. Perhatikan. Arabnya dong. Di dalam surah An-Nisa
ada di dalam surah An-Nisa. Pak, sebentar. Pak Muhammad, Pak Furi. Pak Furi, bentar. Iya. Kalau ada kata membun dipotong aja ya, membun ya. Jangan disambung ya. Ngerti nggak? Soalnya TikTok rawan. Teman-teman bantu di tab biar nggak rawan. Paham ya, Pak? Atau ganti kata menghabisi aja, Pak. Menghabisi aja, paham ya? Dibaca dengan kata menghabisi saja atau membun. Paham ya? Secara jelas. Oke, silakan. Teman-teman, tap layar. Allah dalam surat An-Nisa ya, ayat 157 itu berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syabbaha lahu." Mereka tidaklah membunuh Isa dan tidak pula mengalipnya. Dengarkan Pak, yang mereka bunuh jangan adalah disambung. orang yang diserupakan dengan Isa. Lalu. Oke, dengarkan. Oke, stop. Orang yang diserupakan dengan Isa itu dalam sejarah itu. Sabar Pak. Sabar. Di mana ayatnya? Bahasa Arabnya artinya begini, melainkan yang mereka bun adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Yang mana ayatnya coba? Bahasa Arabnya itu apa? Melainkan yang mereka bun adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Itu bahasa Arabnya itu apa? Sampian itu kan perhatikan ya. Perhatikan. Bentar. Bapak baca artinya jujur dalam kurung atau tidak di situ yang Bapak baca? Iya kan perlu penafsiran, Pak. Banyak penafsiran gitu. Satu kosakata dalam Al-Quran tidak cukup untuk satu penafsiran. Nah, gawat itu. Tetapi ke dalam keyakinan Kristen itu Yesus disalib gitu loh. Padahal dalam Al-Quran bukan gitu. Aduh, oke, bentar Pak. Oke, bentar ya. Bentar. Oke, Bapak bilang aja nggak tahu Arabnya ya sudah. Oke. Ini kan Quran memang nggak jelas temanya itu. Oke, saya ingin buktikan. Ya, buktinya Bapak aja nggak bisa menunjukkan Arabnya itu, artinya itu. Melainkan orang yang mereka bun adalah yang diserupakan dengan Isa. Arabnya itu apa? Jangan-jangan begini loh Pak. Bapak mengartikan itu, Arabnya tidak ada, tapi Bapak nambah-nambahin. Itu loh Pak saya. Arabnya itu tidak ada, tapi Bapak tambah-tambahin. Perhatikan, apa artinya? Walakin subhanallah, apa artinya? Akan tetapi, gitu loh. Orang yang diserupakan dengan Isa gitu. Di mana ada kata orang? Bahasa Arab orang di situ di mana? Nggak ada. Ya, Sufyan nggak pernah belajar. Sufyan nggak pernah belajar Nabi Farro, paman kan di sana ada pendek gitu loh. Walakin subbihalahum. Kalimatnya pendek, tapi artinya kenapa panjang? Ada kata besar, ada gawat. Makanya baca Al-Quran itu harus tahu itu loh. Jangan baca sesuai jidatnya gitu loh Pak. Keliru sambil. Di mana ada Yudas Iskariot di situ yang menggantikan Isa? Sejarah ada itu yang mengatakan kayak kok itu. Sejarah? Ya udah saya tanya yang lain. Saya balik tanya gitu loh. Sebentar, kita masih ke Quran, Pak. Kita masih ke Quran. Sebentar, Pak. Sebentar. Oke ya. Apa alasan mereka ingin menghabisi Isa, Pak, di Quran? Di mana ada yang mengatakan itu? Kan mereka mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha. Nih, apa itu? Masiha. Ya masih ayat itu, Bapak aja ayat itu nggak paham. Masih di ayat yang sama, Pak. Pembukaannya kan begitu ayatnya. Ya Allah. Mereka berkata, wa qaulihim, dan berkata mereka, sesungguhnya kami telah membun Isa. Apa alasan mereka ingin menghabisi Isa itu apa? Menurut Quran? Macet. Gawat. Perhatikan alasannya ya. Perhatikan. Ya. Qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Perhatikan kubingnya ya. Yang artinya gini, ingatlah tatkala Allah berkata, wahai Isa,
Sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku. Perhatikan. Stop. Isa itu diangkat oleh Allah. Perhatikan. Stop. Loh, Bapak bilang dia wafat dulu. Dan membersihkan engkau dari orang-orang kafir. Bohong. Diulang ayatnya, diulang. Sesungguhnya aku yang mewafatkanmu. Nggak ada dia langsung diangkat. Ngaur Bapak. Saya masih terdengar Pak. Ya, rekaman saya masih ngerekam. Ya. Wahai Isa, kata Bapak, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Betul? Lanjut. Berat saudara. Saya tahu Arabnya itu. Idz qala Allahu ya Isa, kata Allah. Berapa bulan dapat situ? Wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka, wahai Isa, wa ja'ilul ladzina tabauka fawqa ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Makanya menurut Quran mu'alaf itu enggak perlu. Saya tahu Arabnya Pak, yang Bapak bacakan. Bapak membacakan Allah mewafatkannya dulu, baru Allah mengangkatnya, kan? Betul? Berat. Lanjut. Betul. Dia tidak langsung diangkat ternyata, tapi diwafatkan dulu, betul? Perhatikan Pak. Oke, kalau Bapak ngerti nangusoro, qala itu fi'il apa? Perhatikan Pak ya, perhatikan dulu. Qala itu fi'il apa? Bapak mulai mau ngeles, cari alasan. Paling cari alasan ngeles. Gimana? Tadi katanya untuk memahami Quran perlu ilmu nausoro. Aduh, Bapak nggak bisa jawab. Jadi teman-teman ya, apa teman-teman? Goyang. Mawar, paling enggak mawar lah, mawar. Ya, mawar, paling tidak mawar teman-teman, paling tidak mawar. Tadi Bapak bilang, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku. Jadi dia nggak langsung diangkat, dia wafat dulu, gimana? Terima kasih Pak Agnes, Pak Leo. Perhatikan ya. Mulai cari takhiyah. Kalau ayat itu kembali pada surat kembali pada surat Al-Imran, perhatikan. Kata warafi'uka itu berarti diangkat, Mas. Kalau kembali ke surat Al-Imran, makanya jangan berpatokan pada satu ayat di situ gitu loh. Cari takhiyah. Warafi'uka dalam surat Al-Imran itu bukan dalam arti bahwa Allah mengangkat ruh dan jasmani. Perhatikan. Apa mikir, cari takhiyahnya, mikir, cari takhiyahnya. Perhatikan dalam menafsirkan kata-kata warafi'uka. Sebelum dia dirofa'a dulu, dia diapain? Ditawafa. Kan tadi ayatnya begitu. Sebelum dia dirofa'a, diangkat, dia diapain dulu? Ditawafa, diwafatkan. Gimana sih? Bapak bilang dia langsung diangkat. Padahal Allah mewafatkannya dulu baru diangkat. Ada 4 itu yang Allah lakukan kepada beliau. Oke, saya artikan dengan baik-baik. Dengarkan, mir dulu, Bapak mir dulu, biar saya artikan. Sama nau sorobnya. Mir. Ya. Ketika bahasa Inggrisnya itu kira-kira when. Ya, qala fi'il madi, past tense. Jadi Allah berkata kepada Isa itu telah berlalu pada masa lampau sebelum Quran diturunkan. Qala itu said bahasa Inggrisnya. Allah said, ya Isa, oh Jesus, ini mutawafika, I am going to take your soul. Ya, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku, and raise you up to me. Jadi dia di mana sekarang? Di sisi Allah. Dia di sisi Allah. Di mana kita nggak tahu. Dia di sisi Allah sekarang. Diangkatnya itu di sisi Allah. Di mana kita tidak tahu. Kemudian apa yang Allah katakan sama dia? Wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan menyucikanmu Isa daripada orang-orang yang kafir terhadapmu.
Disucikan dia. Yang keempat yang Allah lakukan, wajailul ladzina tabauka, dan menjadikan orang-orang yang telah mengikutimu, bukan pengikut Muhammad, pengikut Isa. Ya, fauqal ladzina kafaru, lebih unggul mereka. Sebentar lah Pak, saya mau ngartikan utuh. Bapak nggak tahan dengar ayat Quran, turun aja kalau nggak tahan. Fauqal ladzina kafaru, lebih unggul pengikut Isa itu. Allah jadikan seperti itu mereka. Lebih unggul. Fauqa, lebih unggul. Ya, di atas. Dari siapa mereka lebih unggul? Dari orang-orang yang menolak Isa. Sampai kapan Allah menjadikan mereka itu posisinya di atas? Ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah. Makanya menurut Quran mu'alaf tidak perlu. Ya, dalam hal apa mereka lebih unggul? Semuanya. Sebentar Pak, sebentar Pak. Dalam hal apa mereka lebih unggul pengikut Isa? Semuanya. Ya, semuanya. Mau ekonomi, mau sosial, budaya, ilmu pengetahuan, teknologi. Nyatanya saat ini Pak, di dunia ini yang kita lihat, memang mereka pengikut Isa lah yang lebih unggul. Memang. Mau secara militer pertahanan. Memang fakta. Kalau tidak faktanya seperti itu, saat ini dan sampai hari kiamat, buang Quran ini dibuang aja, Quran ini buang. Buang, bukan kitab suci ini. Buang. Ya. Quran ini dibuang, ini bukan kitab suci ini. Buang Quran ini. Makanya saya bilang, ya, kenapa sih orang Islam ini melawan Allah aja percaya? Ya, dibilang dalam Quran mu'alaf nggak perlu, tapi asyhadu terus asyhadu. Asyhadu, kabur kan takut sama ayat Quran, takut. Terima kasih Pak Lawo. Ya, makanya saya bilang, udahlah jujur. Kalau Quran ini nggak jelas bagi kamu, udah pindah kitab suci aja, udah. Saran saya ya kepada kalian, saudara saya. Ya, saran saya, setelah saya melihat Quran, ya udah pengikut Isa yang paling bagus. Ya, pengikut Isa yang paling bagus. Kenapa? Allah menjanjikan betul-betul pengikut Isa ya, bukan pengikut Sinterklas, bukan. Allah menjanjikan begitu. Ya, akan membuat pengikut Isa itu bukan pengikut Muhammad ya, bukan pengikut Musa dan pengikut Muhammad ya, bukan. Ya. Allah menjadikan sama juga bukan pengikut Sinterklas, bukan ya. Allah menjadikan betul-betul pengikut Isa itu lebih unggul posisi mereka daripada orang-orang yang menolak Isa, kafir terhadap Isa. Sampai kapan mereka itu lebih unggul seperti itu? Sampai hari kiamat. Makanya bagi kalian yang ekonominya kurang, IQ-nya di bawah rata-rata, IQ di bawah rata-rata teman-teman, ya, ekonominya di bawah rata-rata. Kalau kalian berpindah menjadi pengikut Isa, Allah janjikan seperti itu. Allah yang membuat kalian itu lebih unggul. Jika pengikut Musa kafir terhadap Isa, mereka nggak bisa lebih tinggi dari kamu. Tidak bisa. Dari pengikut Isa tadi nggak bisa. Jika pengikut Musa mengkafiri Isa, tidak bisa mereka itu lebih unggul daripada pengikut Isa. Sama, jika kalian pengikut Muhammad, kalian kafir terhadap Isa, kalian nggak bisa lebih unggul dari mereka. Ya, makanya sebenarnya kalian debat sama Oten itu kalah semua. Ya, kalah semua. Debat masalah neraka kalah semua. Neraka dan surga. Masalah konsep keselamatan kalah juga. Ya, sebenarnya itu kalah semua, tapi kalian kan mengklaim menang. Aduh, jangan. Oke ya, silakan yang lain, yang Muslim yang lain ya. Tidak ada yang bisa menjawab, Qurannya masih belum jelas. Oke, ADD Kurniawan.
Oke, kita pindah Malam, tema malam, malam. masih terkait Al-Masih ya. Pindah tema tapi masih terkait Al-Masih putra Maryam. Oke. Malam. Malam Pak Adede. Iya. Pak Adede Muslim. Ya, Muslim. Bisa open cam, Pak? bisa. Bentar ya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Teman-teman yang naik yang Muslim ya, karena lagi mengkaji Quran ya. Quran emang nggak jelas, tanda tanya ya, bukan saya yang bilang Quran nggak jelas. Nanti saya digeruduk lagi ya. Paham ya Pak Dede ya? Tanda tanya Bang. ya. Bang. Quran emang nggak jelas, tanda tanya gitu loh ya Pak Dede. Oke Pak Dede. Pak Dede kitab sucinya apa? Al-Quran. Al-Quran. Menurut Pak Adede, Quran itu jelas atau tidak jelas? Oh, jelas dong. Oke. Bentar Pak Dede. Saya mau tanya dulu nih, Bang. Bang, sebentar aja. Hah? Sebelum Oke, terus boleh, saya boleh. tanya dulu sebentar, sedikit aja. Kitabmu Boleh, apa, boleh. Bang? Al-Quran. Kitab Abang. Quran. Oh, Quran. Oh, ya udahlah, Ya. kalau segitu turun aja kalau kitabnya Al-Quran. Jangan turun Pak, jangan turun. Enggak. Pak, jangan turun Pak, jangan. Pak Adede. Kristen Karena menurut kitabnya Pak apa, Adede pasti Qurannya nggak jelas. Pak, gini loh Pak. Gini Kristen Pak, maksud saya begini Qurannya Pak. apa, Supaya kitabnya kita apa? tahu sebentar Pak, sebentar Pak. Saya Kristen mohon jangan kitabnya turun apa ya. dulu sebentar, Pak? Pak, Nanya dulu Pak, sebentar. Bentar Kristen Pak ya, kitabnya bentar apa, Pak Pak? Dede. Pak, Bentar Pak Dede, Kristen sebentar. kitabnya apa, Pak? Coba Al-Maidah 46 itu kitab mereka, Al-Maidah 46 sama 47. Apa Kristen kitabnya apa? Iya Al-Maidah 46 sama 47. Bapak aja nggak mau buka Quran. Bapak Enggak, aja nggak mau buka Kristen. Saya yang Quran. tanya Kristen, bukan kitabnya Jabur, Taurat, Injil, bukan. Kristen kitabnya apa? Kitab mereka itu Al-Maidah 46 sama Al-Maidah 47. Yang mereka Enggak, itu berhukum Kristen dengannya. yang saya tanya. Ya Kristen. Allah susah banget Bapak ini. Al-Maidah ayat 46 dan ayat 47 Pak. Yang saya tanya Kristen Lah. Bapak, kitabnya apa? Kan jelas kalau Di Islam Quran Al-Quran. itu Al-Maidah 46 sama Al-Maidah 47 Bapak. Masa saya Enggak. perlu ngulang-ulang lagi? Taurat aja kan udah digugurkan sama Kristen. Nah, sekarang Kristen kitabnya apa? Maksudnya gimana? Taurat udah digugurkan. Gimana Pak? Iya, kan perjanjian lama disebutnya itu. Siap. Mas- Maksud masih Bapak pakai gugurkan perjanjian ini dalam lamanya? hal apa? Sebentar. Ya. Maksud Bapak begini, ada Perjanjian syariat-syariat lamanya kan Taurat. Sebentar dong Pak, supaya saya perjelas. Kita Ya. diskusi bisa baik, bisa baik. Bisa. Kalau perlu pakai pakai jam kita. Gini Pak, yang Bapak bilang gugurkan tadi apa? Kan Apakah itu- mereka membatalkan Taurat? Hukum-hukum Taurat, syariat Taurat itu nggak mereka pakai lagi, betul? hukum perjanjian lama kan udah dibatalkan sama Kristen. Itu. Ya, Salah nggak seperti itu? saya tanya sama Bapak, ini emang betul itu digugurkan? Betul. Nah, Di Quran sekarang betul. kitabnya apa? Ya Bapak buka Quran aja malas. Enggak ada. Coba, bentar, Di Pak, Al-Quran enggak bentar. ada Kristen, enggak ada. Pak, bentar Pak. Ya. Nggak ada Kristen? Enggak ada. Kitabnya apa coba di Kristen sekarang? Udah gini aja deh. Oke, gini aja Pak. Isa itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris. Ya. Ya, Yesus lah. Oke, Al-Masih bahasa Inggrisnya apa? Al-Masih. Yesus sekarang disebutnya. Bah, memang lah itu mah. Isa bahasa Inggrisnya Jesus, Al-Masih bahasa Inggrisnya Jesus, gimana sih? Iya kan? Ya udahlah Pak. Yang disebut Pak, gini loh Pak, Isa Bapak Al-Masih itu kan orangnya bandel. Yesus. Itu masalahnya. Bapak itu orangnya bandel, nggak tahu apa-apa sama Quran aja Bapak nggak tahu. bandel. Saya yakin. tanya kitabnya orang Kristen itu sekarang apa gitu loh. Sabar. Ada namanya Pak. kitabnya. Coba apa Pak, kitabnya? bentar Pak. Nah. Betul tidak mereka itu membatalkan hukum Taurat itu bagi Nah. pengikut Isa itu betul tidak? Ya bener lah. Saya Itu katakan kan betul.
Menurut kitab Anda kan sudah Menurut dibatalkan itu. Quran, bukan menurut saya, Pak. Menurut Quran. Menurut Quran yang membatalkan itu siapa, Pak? Syariat Taurat itu tidak dipakai lagi sama pengikutnya. Pengikut Isa ini nggak memakai syariat Taurat lagi. Menurut Quran, bukan menurut saya, bukan. Menurut orang Kristen kan udah dibatalkan. Lah elah. Ya udah Pak, Anda Bapak ada Quran di situ. Ada Quran di situ. Sekarang Taurat. Ada Quran nggak di situ? Di Taurat kan babi diharamkan, orang Kristen makan, sekarang berarti kan udah dibatalkan itu. Siapa Ayo, yang coba. menghalalkan? Berarti siapa yang menghalalkan? Ya itu sekarang pada dimakan itu, berarti halal dong. Gini sebentar. Di syariat Taurat kan haram kata Bapak. Ya. Tapi dibatalkan jadi halal di Ya. syariatnya mereka, betul? Yang sekarang, betul? Betul. Ya, yang merubah hukum itu siapa? Dari haram menjadi halal itu siapa? Ya, semenjak Isa Al-Masih disalib itu kan Siapa yang membuat dibatalkan jadi itu. halal? Iya, siapa yang buat jadi halal? Kristen lah. Ya Allah. Yang membuat dia jadi halal, yang sebelumnya haram, di Taurat kan haram, tapi Ya. jadi halal. Di Ya. pengikut Isa. Yang membuat jadi halal itu Isa Al-Masih putra Maryam. Menurut Quran, Pak, bukan menurut saya. Bapak buka Ali Imran ayat 50. Coba Bapak buka Ali Imran ayat 50. Nggak usah lah Pak. Ya udah, saya yang baca. Aduh, berat ngajari kadrun-kadrun. Enggak, sekarang saya nggak nanya itu yang saya tanya. Kitabnya orang Kristen sekarang apa namanya? Di Al-Quran nggak ada soalnya. Saya bacakan Pak. Dalam Al-Quran Ali Imran ayat 50. Wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Ini Isa ngomong nih. Wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat. Wa liuhillalakum, kata Isa. Wa liuhillalakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Jadi Isa itu ngomong begini, Bapak tahu artinya? Udah nggak tahu juga Bapak ini. Udah. Ya. Dan aku membenarkan, kata Isa, bagi apa di antara kedua tanganku, artinya kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Dan aku menghalalkan, dengarkan Pak, wali uhilla lakum, dan aku menghalalkan bagi kamu ba'dalladzi hurrima 'alaikum, bagian yang diharamkan atas kamu sebelumnya. Ba'do sebelumnya. Jadi sebelumnya dari syariat Taurat itu haram, dihalalkan sama Isa. Yang menghalalkan itu bukan Kristen, tapi Isa sendiri yang menghalalkannya, Pak. Masa Quran bohong? Ini bohong nih. Ya Isa ngomong, dan aku menghalalkan bagi kamu apa yang sebelumnya diharamkan dari Taurat. Masa Isa ngomong? Sekarang saya mau tanya Pak, kitabnya Isa apa? Kitabnya Isa apa? Bapak buka Al-Maidah 46 kalau pengen tahu. Iya, saya tahu. Sama Udah Al-Maidah tahu, saya orang 47. Islam. Tahu saya. Enggak, yang Apa? Kitabnya Isa apa? Aduh, Bapak. Yang saya tahu kan kitabnya Isa kan Injil. Sekarang yang Kristen kan bukan Injil. Apa itu sekarang kitabnya? Injil itu apa? Ya kitabnya kan kitab Injil. Kalau Kristen. Ya Bapak harus ngerti Injil itu apa. Salah. Isa. Kalau Isa kan Injil. Kalau Kristen apa? Itu yang saya tanya. Jangan muter-muter Bapak, Injil itu apa? kemana-mana. Gini. Injil itu apa? Berdasarkan Quran, Injil itu apa? Ya kitab lah, ajaran. Kitab turun gedebuk dari langit tuh, gedebuk turun dari langit. Ya ajaran kan yang dibawa sama Isa. Ajaran yang Ya udah, dibawa paling sama gampang Isa. deh saya tanya deh, paling gampang. Pak. Bagaimana pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Gimana turunnya itu gimana? Al-Quran itu Di turunnya mana-mana, bagaimana Pak. kepada Nabi Muhammad? Enggak di satu tempat, Pak. Iya, sistem pewahyuannya bagaimana? Cara turunnya itu bagaimana wahyunya kepada Nabi Lewat Muhammad? Jibril. Oke, kalau Musa? Lewat Jibril juga. Ya Allah. Aduh, maaf lah Pak ya. Saya mau bilangkan Bapak ganti kitab suci, nanti pasti Bapak merengkel.
Ya Kak, saya tanya Pak. Karena Bapak saya orangnya mau tanya, merengkel, ya kan? Kristen Bapak itu merengkel kitabnya orangnya. apa? Satu aja pertanyaan. Tuh Bapak Ya bilang, Injil, di Quran itu Injil. salah Bapak sekarang bukan Injil. Yang saya tahu Makanya bukan. saya tanya Injil itu apa? Oke, saya tanya ke Bapak. Bagaimana cara turunnya Injil kepada Isa? Wahyu. Ya turunnya itu bagaimana cara wahyu itu turun? Tadi Muhammad pakai Jibril, Musa Anda nggak tahu ya. Musa itu mendengar langsung firman Allah. Kalau Bapak Isa banyak gimana? bertanya, pertanyaan saya yang satu aja nggak dijawab. Udah Pak. Bapak jawab dulu Percuma juga pertanyaan saya yang turun, satu turun. itu baru. Percuma juga saya turun, Bapak ganti kitab suci, percuma. Saya yakin 1/2 aja Bapak nggak bisa jawab. Jadi Injil itu bukan kayak Muhammad turunnya pakai Jibril naik turun. Bukan juga seperti Musa dia mendengar langsung firman Allah, bukan begitu turun Injil itu. Makanya kau ngerti dulu bagaimana pewahyuan Injil itu kepada Isa dalam Quran. Itulah kenapa dia disebut kalimatullah, kalimati minhu, min ruhina. Dari roh kami, saat roh Allah itu ditiupkan ke dalam rahim Sayyidah Maryam. Harus ngerti dulu pewahyuan Injil itu kepada Isa. Makanya saya bilang hadis Nabi Muhammad itu nggak ada. Bukan firman Allah hadis Nabi Muhammad. Yang ada itu hadis Yesus. Saat dia